lamban belajar atau slow learner dan anak dengan kesulitan belajar spesifik atau specific learning disabilities adalah dua golongan anak berkebutuhan khusus yang tidak sama. Anak dengan kesulitan belajar spesifik dibahas di video lain. Sekarang, mari kita kenali anak lamban belajar. Apa itu lamban belajar? Anak lamban belajar atau slow learner adalah anak dengan skor IQ antara 70 sampai 85, bukan termasuk anak tunagrahita atau keterbelakangan mental. Anak lamban belajar punya kemampuan untuk belajar pelajaran sekolah, tapi kemampuannya di bawah rata-rata anak seumurnya. Anak lamban belajar membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih banyak pengulangan untuk dapat memahami konsep-konsep baru. Daya tangkapnya lebih lambat, perlu bantuan ekstra dan pelayanan pendidikan khusus. Perlu cepat mengetahuinya. Anak lamban belajar sering terlambat diketahui karena mereka tidak menunjukkan adanya kelainan pada perkembangannya, seperti pada anak dengan keterbelakangan mental. Anak lamban belajar tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok dari segi fisik, sosial, dan emosionalnya. Bila cepat kita ketahui, maka kita dapat segera memberikan penanganan yang tepat. Bagaimana cara mengetahuinya? Caranya dengan melakukan tes inteligensi atau tes IQ. Anak lamban belajar mengalami kesulitan ini. 1. Membaca, menulis, dan berhitung. 2. Berpikir dan mencerna pola pikir atau penalaran yang lebih kompleks. 3. Mempelajari dan memahami konsep-konsep baru. 4. Menguasai suatu keterampilan sampai mahir. 5. Merespons rangsangan. Dan 6. Beradaptasi. Anak lamban belajar juga gampang cemas, mudah menyerah, merasa dirinya bodoh, menjadi pemalu, pendiam, kurang percaya diri, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Ia sulit dalam berteman dan lebih suka bergaul dengan anak yang jauh di bawah usianya. Lamban belajar bisa terjadi antara lain karena 1. Kelainan daya pikir. 2. Keturunan. 3. Gangguan sewaktu dalam kandungan seperti terpapar alkohol atau obat-obatan tertentu. 4. Persoalan pada saat kelahiran seperti lahir sebelum waktunya atau prematur, lahir dengan bantuan alat, atau karena kesehatan bayi terganggu. 5. Perlakuan buruk yang membuatnya mengalami trauma fisik maupun trauma psikis yang menyebabkan cedera kepala atau sistem saraf dan atau mempengaruhi perkembangan otak. Dan yang terakhir, 6. Karena terkontaminasi zat beracun. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, berikanlah perhatian dan kasih sayang lebih besar kepada anak lamban belajar. Kedua, tangani dengan sabar. Ketiga, tingkatkan pemahaman kita seputar anak lamban belajar. Bacalah tulisan-tulisan dan ikutilah video-video tentang permasalahan ini. Bergabunglah di dalam perkumpulan orang tua yang memiliki anak lamban belajar. Keempat, tunjukkan bahwa kita benar-benar sayang kepada anak. Kelima, berikanlah kesempatan seluas-luasnya kepada anak
untuk mempelajari hal-hal baru yang diminatinya. Keenam, hargai setiap prestasi dan pencapaian anak sekecil apapun. 7. Mintalah guru mensosialisasikan kondisi anak lamban belajar kepada teman-temannya supaya mereka berempati dan anak lamban belajar bisa didukung belajar secara maksimal di sekolah. Kedelapan, ketahuilah apa saja yang sudah dipelajari anak di sekolah sehingga kita dapat mendampingi anak belajar di rumah. Kesembilan, ulangilah terus-menerus materi yang sedang dipelajari. Kesepuluh, gunakanlah alat peraga sebanyak mungkin dan metode belajar yang lebih kreatif dan menyenangkan supaya mereka dapat belajar dengan maksimal. Misalnya, gunakan permainan atau belajar di alam bebas.